Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Wahyuni dengan nomor induk mahasiswa 859414569. Saya adalah salah satu mahasiswa semester 7 dengan program studi PGSD di Universitas Terbuka UPBJJ Makassar. Kali ini saya akan melakukan pengamatan terkait ekosistem. Ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biasa disebut dengan komponen biotik dengan lingkungan yang tidak hidup atau komponen abiotik. Di dalam ekosistem, tumbuhan, hewan, dan manusia saling berinteraksi dengan tanah, air, udara, sinar matahari, dan unsur lain agar kehidupan dapat berlangsung seimbang. Ekosistem darat alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Semua makhluk hidup di dalamnya berinteraksi dengan lingkungan secara seimbang. Sementara ekosistem darat buatan adalah ekosistem yang dibentuk atau dikelola oleh manusia untuk tujuan tertentu, seperti pertanian, perikanan, atau tempat tinggal. Kali ini saya akan melakukan pengamatan atau penelitian di dalam hutan, di mana hutan ini adalah salah satu ekosistem darat alami. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang saya gunakan, yaitu ada pensil sebagai alat tulis menulis, ada buku panduan, dan ada lembar LKP di dalam buku panduan ini. Dan tentunya ada alam terbuka. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem darat Memulai alami perjalanan masuk ke hutan, di mana suasana bagian sejuk menyambut kami. Suhu di dalam hutan terasa lebih dingin dibandingkan di luar, sekitaran 22 derajat Celcius. Berkat rindangnya pepohonan yang menaungi seluruh area ini. Udara sangat segar dan bersih. Kualitas udara ini membuat kami merasa nyaman selama perjalanan. Kadar air di hutan ini juga sangat terjaga, sebagaimana bisa kita lihat bagaimana pepohonan tumbuh dengan hijau. Kelembaban di hutan sangat tinggi, terlihat dari embun dan daun-daun basah yang menempel. Kondisi ini sangat ideal bagi tumbuhan dan hewan yang hidup di ekosistem ini. Cahaya matahari hanya menembus sedikit melalui celah daun di atas, menciptakan bayangan yang sejuk di lantai hutan. Meskipun begitu, cahaya ini cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman di bawah. Pohon kemiri. Pohon kemiri sebagai ekosistem alami berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Pohon kemiri menyediakan habitat bagi berbagai organisme seperti serangga, burung, dan mikroorganisme tanah. Daunnya yang rontok memperkaya kesuburan tanah, sementara akarnya membantu mencegah erosi. Selain itu, pohon kemiri juga berfungsi sebagai sumber makanan dan obat alami bagi manusia, serta satwa. Kecombrang. Di sini ada kecombrang yang sebagaimana dalam ekosistem berperan sebagai sumber makanan bagi berbagai serangga, burung, dan hewan kecil yang memanfaatkan nektar. Selain itu, tanaman ini juga membantu menjaga kelembaban tanah dan menyediakan naungan bagi tanaman lain di sekitarnya. Kecombrang juga berfungsi sebagai bahan pangan dan obat tradisional bagi manusia, sehingga memiliki nilai ekologis dan budaya yang penting. Tumbuhan pakis dan kupu-kupu. Tumbuhan pakis dan kupu-kupu memiliki hubungan penting dalam ekosistem alami. Pakis sering tumbuh di lingkungan yang lembab dan teduh, menyediakan kumbang. Kumbang adalah serangga yang sangat penting dalam ekosistem alami. Mereka berperan sebagai pengurai dengan memakan bahan organik seperti daun mati, kayu, dan bangkai hewan, sehingga membantu proses daur ulang nutrisi ke dalam tanah. Selain itu, berbagai jenis kumbang
juga berfungsi sebagai penyerbuk tanaman, membantu reproduksi tumbuhan. Kumbang juga menjadi sumber makanan bagi hewan lain seperti burung dan mamalia kecil, sehingga menjadi bagian penting dalam rantai makanan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Bunga tembelekan. Bunga tembelekan adalah bunga yang sering ditemukan di lingkungan tropis dan subtropis, termasuk di daerah saya. Dalam ekosistem alami, bunga tembelekan berperan sebagai sumber nektar bagi serangga penyerbuk seperti lebah dan kupu-kupu. Sarang lebah tanah adalah tempat tinggal lebah yang membuat sarangnya di dalam tanah. Biasanya di lubang-lubang kecil ada terowongan yang mereka gali sendiri. Dalam ekosistem alami ini, lebah tanah sangat penting karena mereka berperan sebagai penyerbuk bagi berbagai jenis tanaman, yang membantu proses reproduksi dan keberlanjutan tumbuhan. Selain itu, keberadaan sarang lebah tanah menunjukkan kesehatan lingkungan karena lebah sensitif terhadap perubahan habitat dan polusi. Jadi, sarang lebah tanah mendukung keseimbangan ekosistem. Jamur. Di sini ada jamur pada biji yang sudah rusak dan membusuk, yang membantu menguraikan bahan organik menjadi zat hara yang bisa diserap kembali oleh tanah, sehingga mendukung kesuburan tanah dan siklus nutrisi. Dan juga ada kutu, terutama yang menyerang biji, biasanya bertindak sebagai hama yang merusak biji dan mengurangi peluang pertumbuhan tanaman baru. Namun mereka juga bagian dari rantai makanan karena menjadikan makanan bagi predator kecil. Meski jamur dan kutu bisa merugikan bagi tanaman tertentu, secara ekosistem mereka membantu proses daur ulang dan menjaga keseimbangan alami. Di sini ada jamur, sebagaimana jamur pada pohon berperan sebagai pengurai kayu mati, membantu siklus nutrisi, dan ada yang hidup simbiosis dengan akar pohon, yaitu jamur mycorrhiza yang memperkuat penyerapan nutrisi. Namun ada juga jamur parasit yang menyebabkan penyakit pohon. Semua peran ini penting untuk keseimbangan ekosistem. Tumbuhan paku. Tumbuhan paku adalah tanaman yang hidup di tempat lembab dan teduh, berperan sebagai penutup tanah untuk mencegah erosi. Mereka juga menyediakan habitat dan makanan bagi serangga, serta membantu menjaga keseimbangan serta kelembapan lingkungan. Lebah. Lebah berperan penting dalam ekosistem sebagai penyerbuk tanaman, yang membantu proses reproduksi dan keberlanjutan tumbuhan. Selain itu, lebah juga menjadi sumber makanan bagi hewan lain dan mendukung keanekaragaman hayati. Lalat sapi. Serangga yang sering ditemukan di sekitar ternak sapi. Mereka berperan sebagai pengurai dan membantu menguraikan kotoran dan bahan organik, sehingga menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung daur ulang nutrisi dalam ekosistem peternakan. Namun, jika populasinya berlebihan, lalat sapi bisa menjadi hama yang mengganggu ternak. Dan lalat sapi ini ternyata saya banyak temukan juga di hutan. Ada seekor reptil kecil. Reptil kecil ini berperan sebagai pengendali hama dengan memakan serangga seperti nyamuk dan lalat. Mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengurai populasi serangga dan menjadi sumber makanan bagi predator yang lebih besar. Pohon jati. Pohon jati sebagai ekosistem alami berfungsi menyediakan habitat bagi berbagai makhluk hidup, seperti burung, serangga, dan mikroorganisme. Daunnya yang rontok memperkaya kesuburan tanah, sedangkan akarnya membantu mencegah erosi dan menjaga kestabilan tanah. Dengan demikian, pohon jati mendukung keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan lingkungan di sekitarnya. Pohon jambu. Pohon jambu ini menyediakan makanan bagi satwa, menjaga kelembaban tanah dan mencegah erosi, sehingga mendukung keseimbangan ekosistem di dalam hutan. Kumbang dan semut. Sebagaimana berperan penting dalam ekosistem alami, kumbang membantu mengurai bahan organik dan menjadi penyerbuk.
sementara semut membersihkan sisa makanan dan membantu penyebaran biji tanaman. Burung pipit. Burung pipit di ekosistem alami hidup di sekitar pohon dan tumbuhan, mencari makanan seperti biji dan serangga kecil. Setelah melakukan pengamatan di ekosistem darat alami, saatnya kita melakukan pengamatan di ekosistem darat buatan. Salah satunya yaitu pemukiman. Pemukiman adalah area tempat manusia tinggal yang sudah banyak diubah seperti rumah dan jalan. Lingkungannya biasanya lebih panas dan kering karena sedikit tanaman. Tanaman dan hewan di pemukiman biasanya adalah yang sengaja dipelihara atau hidup dekat dengan manusia. Sebagai contoh, ada pohon pisang. Pohon pisang dalam ekosistem darat buatan biasanya ditanam oleh manusia untuk dimanfaatkan buahnya. Tanaman ini tumbuh di lingkungan yang diatur dan dirawat, seperti pekarangan atau kebun. Pohon pisang membantu menyediakan makanan bagi hewan seperti ayam dan serangga yang hidup di sekitarnya. Pohon jeruk di ekosistem darat buatan, di mana biasanya ditanam oleh manusia untuk diambil buahnya. Pohon ini tumbuh di lingkungan yang diatur seperti pekarangan atau kebun. Burung gereja sering ditemukan di sekitar pohon jeruk karena mereka mencari makanan, dan biasanya juga mereka membuat sarang. Burung gereja mencari makanan seperti serangga dan buah yang ada di pohon tersebut. Hubungan antara pohon jeruk dan burung gereja menunjukkan bagaimana tumbuhan dan hewan dapat hidup bersama dalam ekosistem buatan yang diciptakan oleh manusia. Ayam di ekosistem darat buatan biasanya dipelihara manusia sebagai sumber makanan. Mereka hidup di lingkungan yang diatur, seperti halaman rumah atau peternakan, dan bergantung pada manusia untuk makan dan tempat tinggal. Ayam juga mengontrol serangga dan menjadi bagian dari ekosistem buatan tersebut. Buah naga dalam ekosistem darat buatan adalah tanaman yang dibudidaya hidup manusia untuk diambil buahnya. Tanaman ini biasanya tumbuh di kebun atau lahan yang dirawat. Serangga kecil yang buah naga membutuhkan perawatan khusus seperti penyiraman dan menunjukkan bagaimana hewan kecil dengan baik. Tanaman ini juga bisa menjadi tempat hidup bagi beberapa serangga dan hewan kecil di sekitar kebun. Tanaman hias adalah tanaman yang sengaja ditanam dan dirawat oleh manusia untuk memperindah lingkungan seperti di pekarangan rumah, taman, atau ruangan. Tanaman hias biasanya tidak untuk dimakan, tapi lebih untuk dekorasi dan membuat udara di sekitar terasa lebih segar. Contohnya pada bunga puring yang ada di halaman rumah ini. Tanaman hias termasuk bagian dari ekosistem buatan karena keberadaannya bergantung pada perawatan manusia. Pohon coklat. Pohon coklat adalah tanaman yang biasanya dibudidayakan untuk menghasilkan biji kakao, bahan utama dari pembuatan coklat. Pohon ini tumbuh di daerah tropis dan sering ditemukan di kebun atau perkebunan yang dirawat manusia, sehingga termasuk dalam ekosistem darat buatan. Selain menghasilkan buah, pohon coklat juga bisa menjadi habitat bagi berbagai serangga dan burung kecil yang hidup di sekitarnya. Kucing di ekosistem darat buatan biasanya hidup sebagai hewan peliharaan manusia. Mereka tinggal di rumah atau sekitar pemukiman dan bergantung pada manusia untuk makan dan tempat tinggal. Capung adalah serangga yang sering ditemukan di ekosistem darat, termasuk ekosistem buatan seperti taman atau kebun. Capung biasanya hidup dekat air atau tempat yang lembab, tapi bisa juga terbang di sekitar tanaman untuk mencari serangga kecil sebagai makanannya. Mereka membantu mengontrol jumlah serangga lain dan menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pohon rambutan. Pohon rambutan adalah tanaman buah yang biasa ditanam oleh manusia, baik di kebun atau pekarangan sebagai bagian dari ekosistem darat buatan. Pohon ini menghasilkan buah rambutan yang disukai banyak orang. Selain sebagai sumber makanan, pohon rambutan juga menyediakan tempat hidup
dan makanan bagi beberapa hewan kecil seperti burung dan serangga di sekitarnya. Selain dari pohon rambutan, ada juga pohon pepaya, di mana tanaman ini sering ditanam oleh manusia di kebun atau pekarangan sebagai bagian dari ekosistem darat buatan. Pohon ini menghasilkan buah pepaya yang bergizi dan banyak dikonsumsi.